Itu, kalau kalian udah terdanai itu bakalan diarahkan sama Bapak Ibu dosen UNESA, itu kalian ajukan paten, habis itu, kalian bisa buat, apa ya, tambahan untuk yang mendongkrak dari keterlaksanaan program PKM kalian, kayak gitu. Bisa next? Nah, untuk nilai laporan kemajuan. Jadi untuk memperoleh nilai laporan kemajuan yang baik itu juga harus diperhatikan teman-teman. Misalnya pendahuluanku bagaimana nih? Apa udah bagus? Jadi laporan kemajuan itu nggak bisa ditulis 1 sampai 2 malam, nggak bisa kebut semalam seperti tugas-tugas kuliah. Karena ini skalanya nasional, kompetitor kalian se-Indonesia Raya Merdeka, dan nggak boleh dibuat asal-asalan, harus benar-benar dibuat, dibaca lagi, dibuat, direview lagi, dikonsulkan ke dosen pembimbing, dibuat, direvisi lagi, itu harus beberapa kali, nggak bisa sekali sentuh langsung bisa. Gitu. Mungkin aku bisa break dulu ya teman-teman ya, masih ada azan di sini. Mohon maaf ya teman-teman, aku break dulu ya, soalnya masih ada azan. Jadi menghormati azan, aku break dulu, habis itu aku lanjut setelah adanya selesai gitu. Nah, aku lanjut ya teman-teman ya. Buat laporan kemajuan. Nah, ini tadi tak lanjut ke bagian metode teman-teman. Jadi metode yang kalian ajukan itu kalau misalnya ada perubahan itu bisa kalian tulis di laporan kemajuan gitu. Untuk hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai ini benar-benar harus sesuai teman-teman. Misalnya ada beberapa hasil yang kalian itu nggak sesuai. Itu harus dipikirkan bagaimana untuk solusi ke depannya. Bisa kalian beberapa ada yang dimanipulasi, tapi harus pintar cara memanipulasi ini. Karena data yang akan kalian ajukan ini akan kalian pertaruhkan untuk kalian bisa lolos PIMNAS atau enggak gitu. Untuk potensi hasil misalnya kayak paten, kalau riset itu seperti artikel yang dipublikasi, kemudian untuk seminar-seminar kayak gitu kalau di riset. Nah, kemudian untuk rencana tahapan berikutnya. Kalau misalnya udah beberapa tahun ke depan, itu akan kalian ajukan misalnya kalau PKM-ku dulu itu misalnya kalau misalnya terbukti benar-benar untuk obat COVID nantinya akan dibuat secara massal tanpa harus mengekstrak langsung dari atau mengeksploitasi dari sumber daya yang digunakan atau mimin tuna itu sendiri. Kalau misalnya aku tahun lalu seperti itu. Untuk bobotnya sendiri itu 20% teman-teman. Ya lumayan banyak sih menurutku, lebih banyak, setingkat lebih banyak daripada, bukan setingkat lebih banyak, hampir setara dengan bobot proposal. Jadi harus benar-benar dipersiapkan gitu. Bisa next? Mohon izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit ya, Kak. Oh iya, siap. Untuk penentuan peserta PIMNAS-nya ini 30% nilai proposal, 20% nilai laporan kemajuan, sama 50% nilai MONEF atau PKP 2.
Bisa next. Nah, ini aku ada closing statement nih, yang bagus buat teman-teman motivasi. Judul yang bagus, teamwork yang solid, sama tekad yang kuat, dan satu tujuan. Harus benar-benar dipersiapkan, teman-teman. Gitu. Bisa next. Nah, ini untuk PKM kewirausahaanku tahun 2020. Untuk posternya ini alhamdulillah dapat medali perak tahun lalu. Untuk beberapa kekayaan intelektual atau HKI, yang di HKI-kan itu seperti video sama buklet dari Samsen gitu. Samsen itu apa? Dulu pas waktu PKMK itu aku mengusung sayuran mini segudang nutrisi, microgreen. Jadi aku mengusung tema microgreen gitu. Bisa next. Ini untuk PIMNAS tahun ke-34. Aku mengajukan judul itu tentang Mimi Mintuna yang berpotensi untuk kandidat antivirus COVID-19. Nah, ini beberapa yang aku ajuin untuk artikelku, misalnya artikel yang setara H3 Scopus internasional yang ada aku seminarkan dan ada yang disubmit di jurnal Biotropika UB. Bisa next. Ini aku juga catatkan di beberapa media-media publikasi artikel kayak gitu teman-teman, untuk biar masyarakat umum itu tahu ternyata ada potensi dari Mimi Mintuna, biota lokal yang bisa dibuat antivirus COVID gitu. Bisa next. Bisa next langsung aja. Next. Nah, ini untuk achievement PKM yang tahun 2020 yang bisa sebelumnya ini. Nah, ini alhamdulillah dapat medali perak. Nah, ini ada salah satu ayat Al-Qur'an yang selalu aku jadikan prinsip selama pas waktu berjuang di PIMNAS. Selama sampai saat ini pun masih aku jadikan prinsip hidup sih. Kalau aku berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian, surat Al-Ghafir ayat 60. Jadi jangan sampai kalian itu lelah buat berdoa. Kalau misalnya tujuan atau orientasinya PIMNAS, harus diulang terus doa baiknya. Ya Allah, semoga lolos PIMNAS kelompokku. Ya Allah, semoga lolos PIMNAS kelompokku di waktu-waktu yang diijabah buat berdoa. Kayak gitu teman-teman. Bisa next. Nah, kalau ini yang tahun kemarin, tahun 2021, yang alhamdulillah yang posternya itu mendapatkan medali perunggu, teman-teman. Untuk medalinya masih belum datang, jadi aku masih belum bisa nyantumin fotonya. Nah, ini juga ada salah satu ayat Al-Qur'an lagi yang aku jadikan prinsip juga, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Jadi jangan sampai teman-teman itu lelah sama berdoa. Selain teman-teman itu berusaha, teman-teman juga harus selalu melibatkan Allah dalam setiap usaha kalian, harus melibatkan Tuhan. Karena faktor X itu sangat berperan. Faktor X, faktor keberuntungan sangat berperan. Jadi benar-benar jangan sampai meninggalkan Tuhan di setiap rencana kalian, teman-teman. Bisa next. Nah, ini untuk yang emasnya itu, yang dapat emas itu presentasi, teman-teman. Ini bisa dilihat, ini foto saat hari H presentasi PIMNAS, teman-teman. Ini untuk timku yang alhamdulillah sampai saat ini juga masih komunikasi sampai saat ini. Yang ada 2 adikku angkatan 19 ini juga masih mengajukan lagi PKM tahun ini. Ini ada lagi. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, niscaya akan aku ingat kepada kalian. Kenapa Mbak, kok ini loh tentang PKM, kenapa kok selalu menyelipkan ayat-ayat Al-Quran di dalam presentasinya Mbak dari tadi gitu. Kalau ada yang tanya kayak gitu ke aku akan jawab gini, soalnya keberhasilanku saat ini itu tidak serta-merta karena usahaku sendiri, usaha teman timku, usaha dari dosen pembimbing, bukan. Karena atas izin sama atas ridho dari Allah. Kalau misalnya Tuhan nggak meridhoi kalian buat menang, kalian nggak akan bisa menang, karena semua kehendak, benar kalian telah berusaha, tapi yang menentukan itu Tuhan, kayak gitu. Gitu teman-teman, kalau motivasi dari aku. Bisa next. Nah, ini ada lagi satu motivasi terakhir, tidak ada sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti mustahil untuk dilakukan. Usaha dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Nah, gitu teman-teman.
Ternyata nggak terasa ya, udah 1 jam aku maparin. Terima kasih buat waktunya. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Faiza atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Untuk hadirin seluruh peserta webinar, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Dan yang terakhir, untuk peserta yang ingin bertanya, diharuskan untuk melakukan raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan di kolom komentar dengan format nama, underscore asal instansi, underscore pertanyaan. Langsung saja bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan apa yang sudah saya tentukan tersebut. Boleh langsung saja raise hand atau mungkin menulis di kolom komentar. Urung tak mood ya. Mungkin teman-teman masih berpikir untuk bertanya apa. Jadi mungkin saya yang ingin bertanya terlebih dahulu, nggak apa-apa ya Kak, Bu, dan Pak. Jadi pertanyaan saya mungkin ini ditujukan ke Kak Faiza. Jadi dalam kepenulisan PKM agar lolos PIMNAS itu kan dibutuhkan teamwork yang solid. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara membentuk teamwork yang solid agar kita itu bisa enak gitu nulis PKM-nya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Kak Faiza. Terima kasih, Oke, Kak. terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang diberikan sama moderator. Benar-benar ini yang selama ini ditanyakan sama teman-teman ya. Gimana sih Kak caranya buat bentuk teamwork yang solid? Jadi teman-teman harus tahu nih tim tim yang seperti apa yang teman-teman inginkan sampai ke tujuan kalian itu terpenuhi, yaitu lolos PIMNAS. Nah, misalnya teman-teman mau sampai lolos PIMNAS, jadi harus benar-benar tentukan nih, nanti bakalan beberapa job desk. Misalnya ada yang, kalau aku dulu riset eksakta kan kebanyakan nge-lab, harus ada yang nge-lab juga, harus ada yang pinter anggaran, harus yang rajin juga. Nah, selain itu juga dari ego masing-masing tim itu juga harus diperhatikan. Aku mau ngerekrut anggota ini, gimana sih untuk sifatnya gitu, kayak gimana sih sikapnya, apa dia itu bisa diajak, apa deadline, apa dia itu pekerja keras, apa dia itu rajin, apa dia itu mau kayak soro atau mau kayak susahnya mati-matian untuk PKM ini gitu, apa dia tanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Kalau aku dulu merekrut salah satu anggota itu dari temanku sendiri, teman satu kelas, itu kan aku udah tahu dia sikapnya kayak gimana, dia tanggung jawabnya kayak gimana, dia mau diajak kerjasama atau enggak. Enggak hanya pinter teman-teman, benar-benar enggak hanya pinter. Aku tekankan lagi, soalnya apa? PKM itu enggak hanya butuh orang yang pinter. Meskipun dia pinter, tapi dia enggak bisa diajak kerjasama, sama aja. Meskipun dia pinter, tapi dia hilang-hilangan, sama aja. Jadi harus benar-benar yang tanggung jawab, yang nggak cuma dia itu pinter yang tahu job desk-nya. Itu yang paling penting, itu dia tahu job desk. Dia nggak memberatkan anggota kelompok yang lain. Dia nggak cuma mau enaknya aja tapi mau numpang nama. Itu yang paling terpenting. Jadi jangan sampai kalian ngerekrut tim yang salah. Kalau misalnya kalian visi misinya ke PIMNAS, kalau aku dulu itu saran, bukan saran sih, tips. Kalau aku dulu itu untuk memperekat sesama tim itu diadakan evaluasi per setiap. Kalau pas dulu itu pas mau PKP itu mau mau istilahnya kayak pertaruhan
pertaruhan antara PIMNAS atau enggak itu sebelum PKP itu diadakan evaluasi. Benar-benar kalau misalnya masih ada yang sakit hati atau masih ada yang apa ya istilahnya kayak unek-unek yang dirasakan satu tim kelompok itu harus dikeluarkan, benar-benar evaluasi, jangan sampai ada yang sakit hati, jangan sampai ada yang grundel atau apa ya marah di belakang gitu, nggak boleh ada yang kayak gitu untuk satu tujuannya itu PIMNAS gitu. Jadi benar-benar harus tim yang visi misinya sama, jangan sampai ada satu tim atau satu anggota yang dia nggak apa ya istilahnya malas-malasan apa sih aku cuma sampai mau pendanaan aja meskipun kayak gitu harus benar-benar dibentuk ayolah untuk satu misi bareng PIMNAS gitu. Kalau misalnya ada satu yang melenceng itu udah nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar tahu nih sifatnya dia kayak gimana, tanggung jawab atau enggak itu. Jadi harus benar-benar kalian itu kenal. Tapi kalau dulu aku ada satu anggota sih yang nggak kenal, baru kenal itu pas waktu pelaksanaan gitu. Tapi dia benar-benar bisa diandelin, benar-benar pinter, maksudnya kayak pinternya tuh nggak nanggung gitu loh. Kalau misalnya kalian mau ngajukan PKM riset ya, kalian harus cari anak yang benar-benar pinter, biasa kayak baca jurnal dan sebagainya. Kalau misalnya mau ajukan PKM PM, itu yang sudah harus ada kayak kenalan, publik relasinya banyak dan sebagainya. Itu harus disesuaikan per setiap skim. Harus disesuaikan per setiap kalian butuhnya apa sih, butuhnya anggota yang kayak gimana, itu harus kalian benar-benar cari. Jangan sampai asal-asalan ngerekrut anggota. Kalau dari aku gitu caranya. Baik, terima kasih Kak Faiza atas jawabannya sudah sangat membantu. Kemudian ini ada salah satu peserta yang ingin bertanya dan ini sudah menuliskan di kolom komentar, yakni dari Talita Berli dari UNESA. Pertanyaannya ialah, mohon izin bertanya Pak atau Bu, untuk mencari dospem dalam menyusun PKM yang sesuai dengan ide, maka cara untuk mengetahui rekam jejak penelitian dospem itu bagaimana, Gi? Terima kasih. Karena pertanyaannya hanya satu, mungkin bisa langsung dijawab. Mungkin dari Ibu Oksi terlebih dahulu, boleh? Ibu Oksi. Baik, terima kasih ya. Ini sama ini ya, sama seperti ketika mencari teman dalam tim. Nanti kan dosen itu juga tim ya, tim dari PKN itu. Jadi harus diyakinkan bahwa satu dosennya itu bersedia membimbing teman-teman. Bersedia membimbing dulu, jangan rekam jejak. Biasanya kan kalau di jurusan, di prodi kita tahu ini, oh biasanya yang ngajar ini adalah dosen ini gitu ya, biasanya ya. Misalnya nih, tadi Pak Ali ngajar gender dan pembangunan. Saya ngajar gender dan pendidikan. Misalnya itu kan dikenal, berarti kalau begitu ketika memiliki topik-topik yang berkaitan dengan gender, berarti bisa lari ke Pak Ali nih, bisa lari ke Bu Oksi nih. Tuh, dari situ ya, dilihat dari apa yang diajarkan dulu. Nah, teman-teman seprodi ya tahulah biasanya siapa ngajar apa begitu. Kemudian yang kedua, yakinkan ini dosen bisa diajak kerjasama. Dosen yang sangat sibuk, itu biasanya ya agak susah diajak bekerja sama. Nah, saudara harus tahu itu. Kemudian yakinkan dosen itu juga mudah diajak komunikasi. Jangan cuma minta tanda tangan. Nah, pastikan saudara bisa berkomunikasi, bisa diskusi dengan mudah, dan enak ya. Saudara nyaman itu, bukan takut tapi nyaman. Nyaman berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Nah, terus, dan yang harus ini teman-teman, dosen itu juga tahu tentang PKN. Jangan sampai terjadi, nanti dosennya oke banget, pinter, tetapi pengetahuan tentang PKN-nya enggak ada. Nah, nanti saudara akan dibimbing dengan cara hibah, nanti hibah penelitian yang lain, hibah kegiatan yang lain. Nah, jadi itu kan jadi keliru nanti. Nah, begitu cara menemukan dosen yang kira-kira cocok ya untuk dijadikan pembimbing. Jadi memiliki ilmunya bisa ditelusuri dari apa yang diajarkan. Kalau ada CV, biasanya kan CV sudah beredar nih, bisa dilihat juga dari rekam jejak penelitian dan pengabdian yang dilakukan.
Kemudian yang lain-lain kan personal ya. Saudara mudah berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengan mudah. Dosennya itu enak diajak komunikasi, enak diajak ngopi gitu teman-teman. Nah, ngopi itu ngobrol pinter maksudnya ya. Nah, jadi enak diajak itu ya, itu bisa kita pilih. Begitu. Mudah-mudahan sudah memberikan gambaran nih, bagaimana cara memilih dosen. Masih di-mute? Masih belum di-mute? Baik, terima kasih Bu Oksi atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin itu untuk Kak Talita juga sudah bisa diterima. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk dari Eka Puji Astutik. Dengan pertanyaan, izin bertanya kepada Kak Faiza, misal kita membuat PKM GFT dengan mengusulkan pembuatan film anak yang berisi penanaman nilai-nilai anti korupsi, apakah yang seperti itu bisa dimasukkan dalam PKM GFT, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Faiza. Oke, aku langsung jawab ya. Tadi kan udah aku tekanin kalau misalnya GFT itu gagasan futuristik konstruktivis. Nah, jadi benar-benar gagasan kalian itu yang harus kayak anti mainstream banget gitu. Misalnya kalau kayak gitu menurutku masih masih belum masuk. Nah, kalau misalnya nanti ada tambahan sedikit misalnya kayak yang lebih konstruktivis itu kan tadi pembuatan buku atau bisa diulang moderator? Halo? Tadi pertanyaannya? Oh ini, penanaman nilai-nilai anti korupsi. Nah, misalnya ini kan kayak pembuatan film anak yang berisi penanaman nilai anti korupsi itu kan terlalu mainstream ya menurutku. Bisa nanti ditambahi yang lebih anti mainstream misalnya kayak filmnya itu nggak hanya dibuat film, teman-teman, misalnya kayak dibuat AR atau augmented reality, misalnya augmented reality misalnya kayak buku augmented reality yang dikemas dalam basis Android misalnya untuk Indonesia anti korupsi tahun 2045 misalnya kayak gitu. Itu bisa diajukan kalau kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini pembuatan film itu kan udah biasa dibuat ya teman-teman. Kalau misalnya buku augmented reality itu kalau menurutku masih jarang banget buat dibuat. Soalnya susah gitu. Kalau aku gitu sih sarannya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih bingung sama judul yang kayak gimana sih Kak yang biasanya lolos pendanaan, itu bisa kontak ke aku. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau minta kontakku, bentar aku cantumin di chat aja ya. Barangkali nanti ada yang mau tanya mengenai judul-judul PKM dan sebagainya, itu bisa kontak ke aku WA. Jadi nanti sebut nama dulu dari mana. Itu tanya-tanya, nanti tak kirimin kayak file-file yang dulu lolos pendanaan itu judul-judul yang kayak gimana sih Mbak, yang membuat juri itu penasaran, yang membuat reviewer itu kepo dengan penelitian kita yang akhirnya penelitian kita terdanai untuk lanjut ke pelaksanaan gitu. Itu nanti bisa kontak ke aku. Tak kirimin beberapa file kayak formatnya kudu kayak gimana dan sebagainya. Itu sih kalau jawaban dari aku. Baik, terima kasih Kak Faiza atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari Eka. Oke Kak, siap, terima kasih banyak. Berarti sudah bisa diterima ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Dipersilakan atau mungkin bisa langsung raise hand ya. Gak apa-apa. Mungkin ini penjelasan dari para ketiga pemateri sudah sangat jelas ya, makanya nggak ada yang nanya. Oh, ini ada dari Kak Dini. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, karena kan kebanyakan yang gugur pada seleksi PKM adalah pada saat penilaian
pada saat penilaian untuk formatnya. Nah, mungkin kiat-kiatnya agar bisa sesuai dengan format 10 halaman dan tidak lebih bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ali atau Bu Oksi atau Kak Faiza boleh. Oke, Oke, baik. aku jawab langsung Mohon ya. izin menjawab, nggih. Oke. Ya, Mungkin Kak Ali ini lebih kan dahulu. berarti persoalan administratif. Jadi persoalan administratif itu menjadi persoalan juga gitu, ketika seleksi tahap 1. Jadi seleksi tahap 1 nanti itu akan lebih banyak berkutat pada persoalan administratif. Data tahun 2021 menyebutkan bahwa 70% itu tidak lolos tahap 1. Berarti yang lolos hanya 30% dari ribuan proposal yang diupload di Simbel Mawa. Artinya apa? Bahwa ada persoalan serius dari mahasiswa terkait taat asas. Saya tadi kan menyampaikan di awal, gitu. Jadi PKM itu mengkonstruksi, membangun mahasiswa itu supaya taat asas, taat norma. Lah normane ku apa? Normane ku ya panduan. Jadi saya tadi kan sampai mengatakan bahwa panduan PKM itu adalah kitab sucinya mahasiswa yang ber-PKM. Jadi harus benar-benar ditaati. Ya, semua hal, bukan hanya sekedar jumlah halaman, tetapi penomoran halaman, ya, kan ada halaman muka ya, mulai dari daftar isi, ya, karena cover tidak ada. Jadi cover tidak ada, kalau cover ada, ya sudah itu mempengaruhi. Karena kan cover tidak ada diganti dengan interaktif di sistem, artinya ngentry data di sistem, termasuk halaman pengesahan juga tidak ada. Tanda tangan pun diganti dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Jadi sampai kemudian di proposal itu ada cover, ada halaman pengesahan, sudah deh. Alamat kamu. Ya. Jadi benar-benar patuhi, bukan hanya halaman, tetapi juga itu tadi penomoran, kemudian spasi, ya, itu harus diikuti, benar-benar diikuti. Lah, tadi pertanyaannya bagaimana supaya pas 10? Ya tentunya yang ditulis itu satu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pedoman. Misalnya, baik itu mulai dari pendahuluan, kalau ini PM ya, mulai dari pendahuluan, kemudian gambaran umum masyarakat sasaran, kemudian metode pelaksanaan, komponen-komponen apa saja yang harus dituliskan di proposal, itu yang harus ditulis. Ya, tentunya agar kemudian padat, ya, padat 10 halaman, maka hal yang urgent, yang penting, yang ini kemudian mampu mengungkap banyak hal, ya, di bab 1, baik itu bab 2 maupun bab 3, itu harus benar-benar padat. Jangan sampai informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan, itu kamu tulis. Ya, sehingga kemudian halamannya melebihi kapasitas 10. Itu ya. Jadi mohon benar-benar diperhatikan. Jadi sebenarnya lebih kepada bagaimana saudara menuangkan substansi ide ke dalam proposal itu benar-benar padat. Sehingga 10 itu ya pas 10 gitu ya. Biar reviewer juga membacanya enak gitu. Kalau halamannya tidak dibatasi, susah kan. Misalnya ada yang 50 saking rajinnya 50 halaman ya, menjadi masalah. Ya, makanya kenapa kemudian dibatasi, benar-benar idenya harus tertuang semuanya dalam format 10 halaman, benar-benar padat sehingga mampu menjelaskan permasalahan, menjelaskan ide, menjelaskan gagasan di dalam proposal. Jadi, maka dari itu sebelum saudara nanti mengupload di Unisami ya untuk seleksi universitas, termasuk juga nanti ketika di Simbel Mawa, tolong benar-benar dibaca ulang. Ya, itu pesan saya. Terima kasih.
Bisa saya Baik, terima tambahkan kasih ya, untuk teman-teman Pak ya. Ali. Mungkin ditambahi oleh Bu Oksi. Silakan Ibu. Oke. Jalan ke jembatan. Oke. Baik, saya tambahkan ya. Yang pertama, selain yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ali ya ketika sudah menulis. Yang pertama, ketika kita mau nulis sudah diformat dulu. Format dulu halamannya, kertasnya, marginnya, ditetapkan dulu yang itu. Lalu tulis poin-poin yang harus ditulis di di proposal ya. Kita bicara proposal dulu teman-teman ya, karena kan untuk bisa yang macam-macam proposalnya harus lolos dulu. Nah, jadi tentukan dulu kertasnya, tentukan dulu marginnya, coba ditata dulu dengan spasinya, kemudian pastikan hurufnya, yang gitu-gitu ditata dulu. Terus ditulis sistematikanya, apa saja yang harus ditulis di sana. Ditulis juga langsung halamannya, ditulis juga. Jika saudara sudah bisa cara membuat halamannya, langsung ditulis halamannya. Yang gitu-gitu biar nggak jadi masalah nanti. Nah, kalau sudah, nanti saudara akan mudah ini mendeteksi. Loh, ternyata saya nulisnya sudah melampaui batas. Mengapa? Karena sudah diformat tadi. Halamannya sudah diformat. Nah, melampaui batas. Nah, kalau begitu harus ditata nih. Sekarang harus membaca kalimat per kalimat yang ditulis. Biasanya mahasiswa suka memanjang-manjangkan sesuatu yang bisa dipendekkan. Dengan di mana yang, nah, di mana itu kan biasanya banyak tuh tulisan mahasiswa. Nah, itu dipadatkan buat kalimat yang efektif. Sehingga kalau nggak perlu panjang, ya nggak perlu panjang. Penjelasannya jangan mengulang-ulang. Gitu. Itu yang perlu dicermati nanti. Sudah di konten tulisan nanti. Jadi format dulu, jadi ruangnya ditata dulu gitu ya teman-teman isinya. Setelah ruangnya ditata, isinya yang ditata. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oksi atas tambahannya. Mungkin dari Kak Faiza ada tambahan? Boleh, saya persilakan. Tadi kan udah dipaparin sama Pak Ali sama Bu Oksi ya buat kiat-kiatnya. Udah semua kalau menurutku mungkin biar nggak lebih dari format 10 halaman ini proposalnya apa aja yang perlu dicantumin. Misalnya kalau proposal kan pendahuluan, tinjauan pustaka sama metode. Kalau aku dulu kiatnya sama teman-teman itu nih, kan terbatas hanya 10 halaman. Dulu itu kalau setauku boleh di daftar pustaka itu di halaman 10. Biasanya kan ada yang daftar pustaka itu yang banyak, sampai melebihi dari 10 halaman. Kalau dulu itu aku sama teman-teman daftar pustaka boleh ada di halaman 10. Jadi masih di halaman 10 itu udah dianggap masih 10 halaman gitu. Kalau misalnya selanjutnya daftar pustaka ada lagi di halaman selanjutnya itu nggak apa-apa. Yang penting daftar pustaka, tulisan daftar pustaka sama beberapa daftar pustaka itu ada di halaman 10. Habis itu untuk yang kajian pustaka itu dicantumin aja yang benar-benar dibutuhin di proposal kalian gitu. Jangan sampai semua kajian pustaka itu dicantumin saking semangatnya teman-teman buat cari atau baca literatur jurnal misalnya. Terus kemudian ada yang metodenya itu biasanya panjang, itu bisa dipersingkat atau bisa dipadatkan lagi atau misalnya bisa diparafrase yang sekiranya itu singkat padat jelas gitu. Jadi jangan sampai terlalu panjang dan memakan banyak space untuk yang lain. Soalnya anggaran bab masih butuh buat di halaman 1 sampai 10 itu teman-teman. Kalau aku sih yang penting di halaman 10 itu udah tercantum daftar pustaka sama beberapa daftar pustaka itu menurutku udah aman. Meskipun di halaman kedua masih ada daftar pustaka lagi kayak gitu. Kalau aku dulu gitu. Mungkin itu tambahan dari aku, yang lain udah disampaikan lengkap oleh Pak Ali sama Bu Oksi. Baik, terima kasih Kak Faiza, jawaban tambahan dari Kak Faiza. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi.
Atau mungkin sebelum itu ada tanggapan dari Kak Dini atas jawaban yang sudah diberikan oleh pemateri-pemateri kami. Baik, kalau tidak ada tanggapan, ya mungkin sudah bisa diterima ya. Kemudian ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum sesi tanya jawab ditutup, yakni dari Kak Ayudia dengan pertanyaan, mohon izin bertanya terkait lampiran dosen pembimbing yang seharusnya bertanda tangan basah, sedangkan saat ini kami masih daring. Yang saya tanyakan, untuk solusinya bagaimana Gih, Pak atau Bu? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Ali, sepertinya sudah siap. Monggo Bapak. Sebenarnya kalau pertanyaan yang awal, bagaimana menemukan dosen pendamping yang tepat, kalau hanya sekedar masalah tanda tangan itu ya gonok masalah. Ya enggak? Kalau sudah tepat kan berarti artinya komitmen keduanya, baik itu mahasiswa apalagi dosennya, komitmennya kan enggak perlu diragukan lagi ya. Kalau komitmennya sudah enggak perlu diragukan lagi, kalau hanya sekedar tanda tangan basah kan bisa diatur, pertemuannya bisa diatur kan? Apa sulitnya? Sederhana saja, misalnya dosen kan pasti katakanlah berjauhan nih, katakanlah di luar negeri kan, gitulah ya, bimbingannya daring. Terus kemudian apa yang nggak bisa? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tanda tangan basah toh. Nah, nanti kan itu di-scan ini ya halaman keduanya. Kan misalnya biodatanya beliau 2 halaman ya. Ya, biodatanya. Kan nanti setelah itu kan di-print, terus kemudian tanda tangan basah kan. Nah, baru kemudian di-scan kan untuk dijadikan satu dengan tubuh proposal kan. Kan begitu. Yang tidak boleh itu adalah tanda tangan scan. Yang tidak boleh ya. Tanda tangan scan. Toh nanti kan sudah di print kemudian ditandatangani, kemudian kertasnya kan di scan. Bukan tanda tangannya di scan kan? Ya, karena kan konsep sekarang kan bukan print out ya proposalnya ya, tetapi soft copy melalui sistem. Kalau dulu zaman saya dulu awal-awal harus hard copy. Nah, sekarang kan tidak. Ya, jadi kan gampang, nggak ada alasan lah. Tanda tangan ya kan berarti pertanyaan, justru kalau pertanyaannya muncul seperti itu saya tanya balik sekarang. Terus selama ini kamu bimbingan dengan dosenmu itu modelnya kayak opo coba tak takoi. Ayo saya mau tanya balik. Terus selama ini modelmu bimbingan kalau dosenmu itu kayak opo model? Ya enggak? Jadi coba kita refleksi juga ya. Jadi kita bertanya sambil kita merefleksi diri kita. Selama ini bimbingan saya bimbingan bagaimana? Kok sampai ada pertanyaan muncul seperti itu? Gitu ya. Jadi saya kira insya Allah tidak ada kesulitan kalau hanya sekedar ya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Mungkin ada tambahan dari Ibu Oksi, boleh Bu? Ya, tadi sebenarnya sudah jelas ya. Kan dosennya juga maulah bercapek-capek gitu ya. Jadi dosennya ngeprint, terus dosennya tanda tangan, kemudian di-scan-kan oleh dosennya, disatukan kirim ke mahasiswa. Sudah selesai itu. Ya. Dosennya kan juga harus kooperatif teman-teman ya. Nah, jadi makanya jangan memilih dosen yang nyuruh-nyuruh tok gitulah ya, jangan ya. Dosennya juga harus membantu. Namanya tim kok, kan harus bekerja sama dosennya. Saya kira begitu. Sudah ya Bu? Baik, sudah kan gitu kan. Tanda tangan Bang. Kan sudah jelas itu tadi tanda tangannya. Dibuatkan oleh loh. Suara saya terdengar nggak Mbak Risma? Tadi sempat itu Bu, nge-lag Bu. Makanya Oke. saya kira sudah. Oke, saya ulangi ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang yang mengkhawatirkan, ya minta dosennya mengeprint. Jadi dosennya ngeprint kan. Dosennya ngeprint halaman terakhir aja kan yang di-print.
terus ditandatangani, lalu di-scan oleh dosennya, disatukan dengan biodata yang lain, nah itu yang kemudian dikirim ke mahasiswa. Selesai. Tapi nanti saudara sebagai penerima kiriman itu ya dicek. Saudara menyusun PKM RSH, diberi tanda tangan dosen yang isinya di halaman terakhir itu kan ada untuk PKM apa gitu ya teman-teman ya. Nah isinya masih PKM PM, wah masalah itu kalau itu terjadi ya. Jadi saudara sebagai orang yang menerima dan berkepentingan dengan biodata itu ya harus ngecek gitu nanti kalau dapat dari dosennya. Kalau digunakan untuk PM ya jangan sampai untuk isinya itu untuk yang lain. Oke ya, jadi dosennya juga harus bekerja sama untuk membantu mahasiswa. Sudah cukup Mbak Risma? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Kak Yudia. Boleh, bisa langsung on mic. Nah, ini sudah ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Ali dan Bu Oksi atas jawabannya. Nah, berarti tadi pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum saya menutup sesi diskusi kali ini. Kita tunggu beberapa saat. Bisa langsung raise hand ya, teman-teman. Mungkin materi yang sudah diberikan oleh ketiga pemateri yang sangat luar biasa tadi sudah diterima dengan baik dan sudah cukup jelas. Maka mungkin langsung saja saya akan mengakhiri. Namun sebelum saya mengakhiri sesi diskusi dan tanya jawab kali ini, izinkan saya untuk mencoba menyimpulkan sedikit hasil dari diskusi ataupun materi yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri kali ini. Jadi untuk PKM-PM sendiri merupakan menciptakan sebuah solusi kreatif dan inovatif atas ada permasalahan yang ada di masyarakat non-produk atau profit. Nah, bedanya dengan PKMK itu adalah PKM-PW ini lebih mendampingi masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan berbagai macam permasalahan seperti lingkungan, kelompok marginal, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan. Nah, sebelum membuat proposal diharapkan terlebih dahulu untuk mengamati sebuah tempat atau lingkungan sosial dan mencari permasalahan yang ada sehingga timbul ide dan solusi. Setelah masalah ditemukan, dapat membentuk tim dan bekerja sama untuk mencari solusi dan diskusi bersama mitra untuk menghadapi berbagai persoalan dari apa yang sudah diamati. Nah, untuk dalam kepenulisan PKM sendiri, agar lolos PIMNAS nih, itu dibutuhkan judul yang bagus, teamwork yang solid, tekad yang kuat, dan satu tujuan. Dan untuk mencari dospem PKM ya, pastikan untuk mencari dosen yang mau membimbing terlebih dahulu. Dan yang paling penting, dosennya itu tahu tentang PKM. Jadi mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Dan dalam kesempatan kali ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ketiga pemateri, untuk Bapak Ali, Bu Oksi, dan Kak Faiza karena sudah meluangkan waktunya untuk mau menghadiri acara yang diadakan anak-anak CSC ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Dan saya juga ingin meminta maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, saya Risma Setiawati selaku moderator pamit undur diri. Semoga dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya dan mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kakak moderator yang telah menemani diskusi yang sangat seru dan menyenangkan pada siang hari ini. Yang terakhir adalah doa dan penutup. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih semuanya. Sebelum penutupan acara pada siang hari ini, dimohon bagi seluruh peserta untuk on kamera guna melangsungkan sesi foto bersama.